Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat guru pendidikan agama Islam dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya Banyus SPDI, guru pendidikan agama Islam SD 84 Kendari, sekaligus sebagai pengurus DPW AKPAI Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini kita bertemu kembali melalui channel Pandawa Edukasi, dan video yang akan saya tayangkan kali ini dalam merupakan episode selanjutnya dari beberapa tayangan saya pada kesempatan yang lalu terkait dengan tutorial pemanfaatan beberapa aplikasi AKPAI digital. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal salah satu aplikasi AKPAI digital, yaitu RPP AKPAI digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menggunakannya? Mari kita saksikan tayangan selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sahabat guru pendidikan agama Islam dimanapun saja berada, untuk mengakses aplikasi RPP AKPAI digital, maka tentu kita harus memiliki dua hal, seperti halnya pada aplikasi-aplikasi AKPAI digital lainnya. Yang pertama, tentu kita sudah memiliki akun KTA AKPAI digital. Kemudian yang kedua, kita telah memiliki aplikasinya, ya, seperti ini, aplikasi RPP AKPAI digital. Nah, untuk aplikasi ini kita bisa mengakses melalui dua cara. Yang pertama, melalui HP Android kita. Caranya adalah dengan menginstal aplikasi melalui Play Store. Ya, kita buka Play Store, kemudian kita ketik RPP AKPAI digital. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih ya RPP AKPAI digital. Lalu kemudian kita install sampai selesai. Nah, ini karena sudah terinstall di HP saya, maka petunjuknya sudah langsung buka. Nah, kemudian cara yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah kita bisa mengakses melalui web browser dengan mengetik alamat rpp.akpaidigital.org. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka. Oke, setelah berhasil masuk di aplikasi RPP AKPAI digital, maka sekarang kita akan melakukan login ke aplikasi. Jadi akun yang kita gunakan untuk login di aplikasi RPP AKPAI digital ini adalah akun yang kita telah registrasikan di KTA AKPAI digital. Inilah salah satu kelebihan dari akun KTA kita. Jadi satu akun dapat digunakan untuk mengakses 4 aplikasi sekaligus, yaitu akun KTA AKPAI digital, kemudian ke RPP AKPAI digital, penilaian AKPAI digital, dan modul AKPAI digital. Baik, kita masukkan email dan password, kemudian klik login. Nah, setelah berhasil login ke dalam aplikasi, maka secara otomatis atau secara default kita akan langsung dihadapkan dengan halaman atau menu home, ya, seperti yang tampil saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengeksplor lebih dalam bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, kita terlebih dahulu berkenalan dulu dengan beberapa menu yang ada di aplikasi ini. Nah, di bagian bawah ini kita melihat ada 4 tombol menu utama. Yang pertama adalah menu home seperti yang tampil saat ini. Kemudian yang kedua, di sini ada tanda plus. Ini adalah menu untuk membuat RPP baru. Sebentar kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan atau membuat RPP dengan menggunakan aplikasi ini. Kemudian tombol yang ketiga, ini dengan tanda atau gambar kaca pembesar, ini adalah merupakan menu pencarian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ingin mencari RPP yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan, maka cukup kita mengetikkan
kata kunci di kolom ini. Jika RPP yang kita maksud telah pernah dibuat oleh sahabat-sahabat kita, maka secara otomatis sistem akan mendeteksi dan memunculkan di halaman ini. Kemudian yang keempat, sini ada gambar profil kita. Ini adalah profil kita. Berupa di sini ada foto profil kita, kemudian nama, nomor KTA dan jabatan kita. Ketika kita ingin merubah foto dan data kita di menu profil ini, maka cara merubahnya adalah dengan masuk atau melalui di akun KTA Akpai Digital. Baik Bapak Ibu sahabat Guru Pendidikan Agama Islam dimanapun berada, mari kita sama-sama untuk mengeksplor masing-masing menu ini, bagaimana cara menggunakannya. Kita mulai dari pertama, halaman atau menu home. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini berisi semua postingan RPP yang telah dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita. Jadi ketika kita pun juga membuat RPP kemudian diposting di aplikasi ini, maka akan dimunculkan di halaman home ini. Di sini kita lihat ada postingan Pak Lukman Hakim SPDI. Beliau telah memposting salah satu RPP, dan ketika kita ingin mengetahui lebih jelas tentang RPP yang diposting oleh Pak Lukman ini tentang kisah Nabi Muhammad SAW kelas 2 SD, maka tinggal kita mengklik cover RPP ini seperti ini. Kemudian secara otomatis maka RPP yang dimaksud akan muncul secara lengkap seperti ini. Begitu pula RPP lainnya. Di sini juga kita bisa memberikan respon dari postingan kawan-kawan kita dengan cara mengklik like jika postingan ini kita sukai, ataupun juga kita bisa memberikan komentar. Kita like atau juga kita bisa memberikan komentar di kolom ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di bagian atas di sini kita melihat ada gambar tanda tanya. Nah, ini kalau kita klik maka ini akan berisi informasi bahwa di aplikasi ini sudah ada 1676 guru yang telah memposting RPP. Kemudian jumlah RPP secara keseluruhan yang sudah diposting atau yang terdapat di dalam aplikasi ini ada 6.560. Jadi ini semua tingkatan mulai dari TK sampai SMA. Kemudian di sini juga ada jumlah pengawas yang sudah berpartisipasi menggunakan aplikasi ini, ada 41 orang. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk tampilan halaman menu ini. Kemudian kita beralih ke menu yang kedua, yaitu menu plus. Ini adalah menu untuk membuat RPP baru. Nah, ini kita akan mencoba mempraktekkan. Nah, di sini saya kenalkan Bapak Ibu sekalian apa saja yang ada di halaman ini. Yang pertama adalah sampul buku RPP. Nah, di sini sudah disiapkan ada beberapa template yang bisa kita jadikan cover dalam pembuatan RPP. Tinggal kita memilih saja mana yang sesuai. Kita ambil contoh misalnya template yang ini, yang warna kuning. Kita klik, maka di sini akan ada tanda berwarna biru. Ini menandakan bahwa template ini telah kita pilih. Jadi begitupun ketika kita memilih template yang lain, misalkan ini, maka penandanya akan berpindah. Nah, kita coba yang template warna kuning ini. Selanjutnya di detail informasi ini kita isi detailnya atau informasi terkait dengan RPP yang kita buat. Misalkan saya buat RPP pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Oke, kemudian mata pelajaran kita isi pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
Selanjutnya materi pokok. Saya akan mencoba membuat RPP dengan materi pokok Quran Surat Al-Kafirun. Kemudian kita pilih kelas. Ini saya pilih kelas 6 SD. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa di sini yang tersedia cuma SD, sementara aplikasi ini digunakan untuk semua tingkatan mulai TK sampai SMA. Nah, di sini muncul berdasarkan dari jabatan tingkatan yang kita ajar, yang kita input melalui KTA Akpai Digital. Oleh karena jabatan saya di KTA Akpai Digital adalah guru SD, maka kelas yang muncul di pilihan ini pun hanya untuk khusus SD. Jadi sahabat-sahabat yang guru SMP, di KTA Akpai Digitalnya ditulis sebagai jabatan guru PAI SMP, maka ketika memilih kelas di sini yang muncul hanya SMP juga. Seperti itu. Kemudian durasi kita isi, misalkan 1 kali pertemuan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk mengisi konten atau isi dari RPP kita. Jadi isi RPP kita terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran dan penilaian. Nah, misalkan kita akan membuat tujuan pembelajaran dengan materi Quran Surat Al-Kafirun. Oke, misalkan kita buat tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami makna Quran Surat Al-Kafirun. Seperti ini. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran kita isi. Biasanya kegiatan pembelajaran ini meliputi dari kegiatan awal, biasa kita isi dengan misalkan ini ya, kita ambil saja dari konsep yang telah kita buat ya, seperti ini. Salam, doa, memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran, dan aspek-aspek yang akan dinilai ya. Kemudian di kegiatan inti ya, kita ambil juga dari konsep kita ya, seperti ini biar cepat ya, kita copy paste saja di sini. Tujuan pembelajarannya kita rubah karena materinya di sini adalah terkait cara membaca Quran. Jadi siswa dapat membaca ya Quran Surat Al-Kafirun dengan benar ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita beri kegiatan penutup ya, kegiatan penutup kita ambil juga dari konsep yang telah kita buat ya, seperti ini dia kita paste. Oke, selanjutnya kita masuk ke penilaian ya, penilaian tentu kita isi misalnya penilaian sikap ya. Penilaian sikap misalnya kita mengamati keaktifan siswa ya. Kemudian penilaian pengetahuan, siswa mengerjakan LKS atau soal ya melalui aplikasi siswa PAI ya. Kemudian
penilaian keterampilan siswa membuat video membaca Quran Surat Al-Kafirun. Ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ini sudah dianggap sudah benar, sudah lengkap, maka sekarang adalah kita klik tombol kirim. Ya, sekali lagi, jika konten RPP kita ini sudah sesuai, sudah terisi semua, maka sekarang kita klik tombol kirim. Ya, kita klik. Ya. Nah, ini sudah masuk di secara otomatis postingan RPP kita muncul di halaman home, ya, di halaman home. Nah, ini di sini sudah ada judul materi, kelasnya, kemudian pembuatnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di bagian sejajar dengan nama kita ini ada titik 3. Jika ini kita klik, ya, seperti ini, maka di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada menu download. Ya, jadi RPP yang sudah kita buat bisa di-download. Ada menu edit. Ada menu lihat penilai. Jadi RPP yang kita posting di sini sebenarnya bisa dinilai. Kemudian bisa kita hapus. Ya, kalau memang ini kita mau revisi atau tidak sesuai, ya bisa kita pilih menu yang sesuai di sini. Kita edit misalnya, ya. Begitu kita klik edit, maka akan kembali ke format yang seperti tadi. Misalnya kita akan mengganti ini, kita mengganti covernya, ya, kita klik seperti ini, kemudian klik perbaharui. Nah, ini jadi sudah berubah tampilan dari covernya, ya, RPP pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya adalah pada menu yang ketiga, yaitu tombol pencarian. Jadi di sini ketika kita akan mencari RPP yang mungkin akan kita ajarkan, misalkan saya akan mencari RPP tentang zakat, ya, seperti ini. Jika materi zakat ini pernah dibuat oleh sahabat-sahabat kita, maka secara otomatis sistem akan mencari dan menemukan. Ya, seperti ini. Jadi di sini ada RPP yang berkaitan dengan zakat. Ya, ini dari untuk SMP dari Ibu Idi Irawati. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Misalkan kita akan mencari RPP tentang zakat kelas 6 SD. Nah, ini muncul RPP yang pernah saya buat. Ini juga ada, tapi dan seterusnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah menu profile. Nah, ini untuk merubah profil ini sekali lagi saya informasikan bahwa hanya bisa dirubah di menu KTA Akpai Digital. Nah, di sini muncul sudah berapa RPP yang kita posting. Di sini akan muncul semua. Ya, di sini juga ada rangkumannya. Nah, kemudian di sini kita lihat di bagian atas ada gambar hierarki atau pengaturan. Di sini adalah untuk merubah profil. Kita akan memasukkan nama memasukkan NIP kita. Ini gunanya adalah supaya ketika kita mencetak RPP kita nanti, nah di situ lengkap nama sekolah kita, kemudian NIP kita dengan nama kepala sekolah. Misalkan saya tulis ini sudah benar SD, kemudian nama kepala sekolah Asfitria Saham PD, NIP-nya
seperti itu. Kemudian kita submit. Oke, selanjutnya di sini ada cancel, kemudian ini ada keluar dari aplikasi. Ini ketika kita akan keluar seperti itu. Itulah Bapak Ibu sekalian, sahabat guru pendidikan agama Islam, cara menggunakan aplikasi RPP Akpai Digital. Oke Bapak Ibu, sahabat guru pendidikan agama Islam dimanapun saja berada, alhamdulillah kita telah menyaksikan tutorial singkat cara memanfaatkan aplikasi RPP Digital. Semoga kita bisa memanfaatkan aplikasi ini dengan baik dalam rangka membuat RPP yang lebih baik dan tentu untuk kemajuan pendidikan agama Islam. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini jika informasinya dianggap bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan beberapa video tutorial terkait dengan pemanfaatan aplikasi Akpai Digital. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.